Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Oras untuk kita semua, Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita kembali lagi bersekutu di ibadah minggu kita pada pagi hari ini. Firman Tuhan menyapa kita, yaitu dari kitab Mazmur pasal yang ke-68 ayat yang ke-25 sampai ayat yang 36. Saya akan bacakan untuk kita semua. Kalau judul perikopnya dimulai dari ayat yang pertama itu Bapak Ibu ya, perarakan kemenangan Allah. Orang melihat perarakanmu ya Allah, perarakan Allahku, Rajaku ke dalam tempat kudus. Di depan berjalan penyanyi-penyanyi, di belakang pemetik-pemetik kecapi. Di tengah-tengah dayang-dayang yang memalu rebana. Dalam jemaah pujilah Allah, yakni Tuhan, hai kamu yang berasal dari sumber Israel. Itu Benyamin yang bungsu, yang berjalan di depan mereka. Pemuka-pemuka Yehuda berbondong-bondong, pemuka-pemuka Zebulon, pemuka-pemuka Naftali. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kekuatanmu ya Allah, Engkau yang telah bertindak bagi kami. Demi bait-Mu di Yerusalem, raja-raja menyampaikan persembahan kepadamu. Hardiklah binatang-binatang di teberau, kawanan orang-orang kuat, penguasa-penguasa bangsa-bangsa. Injaklah mereka yang mengejar perak, serakkanlah bangsa-bangsa yang suka berperang. Dari Mesir orang membawa barang-barang tembaga. Ethiopia bersegera mengulurkan tangannya kepada Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah, bermazmurlah bagi Tuhan. Bagi Dia yang berkendaraan melintasi langit purbakala. Perhatikanlah, Ia memperdengarkan suaranya yang dahsyat. Akuilah kekuasaan Allah, kemegahannya ada di atas Israel, kekuasaannya di dalam awan-awan. Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudusnya. Allah Israel, Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umat-Nya. Terpujilah Allah. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sebentar lagi dan semakin dekat untuk memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Dan pada minggu ini dinamakanlah Minggu Palmarum, yang dirujuk ataupun berdasarkan firman Tuhan epistel kita tadi, di mana di saat Tuhan Yesus datang memasuki kota Yerusalem, di sana banyak orang-orang Israel berkumpul
menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang begitu luar biasa. Penyambutan mereka bagaikan penyambutan seorang penguasa besar, seorang raja yang telah memenangkan suatu perkara ataupun peperangan yang besar. Sebagaimana dikatakan, penyambutan itu mereka menyambutnya dengan meletakkan ataupun menaburkan daun-daun palma. Demikian juga mereka membuat kainnya di jalanan yang akan dilewati Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem. Mereka mengeluh-elukan Tuhan Yesus yang datang memasuki kota Yerusalem itu, sambil mereka mengatakan Hosiana, yang artinya selamatkanlah kami, tolonglah kami. Dan itulah yang menjadi dasar minggu kita ini dinamakan Minggu Palmarum. Di saat Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem dan hari-hari penderitaannya sudah semakin dekat, dan di Yerusalem itulah dia mengalami seluruh penderitaannya itu sampai dia mengalami kematiannya. Inilah yang mau diajak untuk kita semuanya, Bapak Ibu. Melalui minggu ini kita dihantar kepada minggu di mana penderitaan sampai kepada kematian Tuhan Yesus itu sudah dekat. Tetapi yang terjadi, ada yang begitu luar biasa yang kita lihat melalui penyambutan orang-orang banyak kepada Tuhan Yesus. Mereka begitu bersemangat, mereka begitu bersuka cita. Mengapa mereka semangat? Mengapa mereka bersuka cita? Bahkan sampai mengatakan Hosiana, selamatkanlah kami, tolonglah kami. Artinya dia inilah yang akan memberikan keselamatan. Dia inilah yang akan menolong kehidupan kami. Itu sebabnya mereka begitu berharap, penuh dengan sukacita sambil mengatakan Hosiana. Tentu yang menjadi pertanyaan, Bapak Ibu, kenapa mereka begitu semangat? Kenapa mereka begitu bersukacita dan mengatakan Hosiana? Karena mereka telah melihat, karena mereka telah mengetahui apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus yang begitu luar biasa, yang tidak akan mungkin dilakukan oleh manusia biasa. Yerusalem adalah menjadi kota terakhir di mana dia sudah mengelilingi, banyak menjalani kota-kota, dan banyak hal yang sangat luar biasa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam pengajaran-pengajarannya yang begitu berwibawa, tidak seperti para pengajar-pengajar yang lainnya. Dia seperti nabi ataupun utusan Tuhan di dalam pengajarannya. Walaupun dia mengajarkan sebagaimana guru-guru yang lain mengajarkan, tetapi Tuhan Yesus mengajarkan dengan begitu berwibawa, dengan begitu luar biasa keagungannya di dalam pengajarannya. Demikian juga hal-hal mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini sudah tersebar di seluruh Israel pada saat itu, sehingga mereka banyak memperbincangkan Tuhan Yesus Kristus.
kebiasaan orang Yahudi ataupun yang terjadi menjadi karakter, bisa dikatakan kehidupan orang Yahudi, Bapak Ibu. Mereka masih tetap memegang bahwa mereka adalah umat pilihan Allah, sehingga mereka begitu taat kepada ajaran-ajaran agamanya. Itu sebabnya tokoh-tokoh agama mempunyai peran yang sangat sentral, mempunyai pengaruh yang besar. Orang-orang Farisi, orang Saduki, ahli-ahli Taurat, imam-imam mempunyai peran yang sangat besar di dalam seluruh kehidupan orang Yahudi. Karena itu yang banyak mempengaruhi perjalanan kehidupan mereka. Karena itu di saat ada sesuatu, mereka sering memperhadapkan dengan ajaran agamanya. Itu sebabnya Tuhan Yesus banyak melakukan hal yang ajaib, banyak melakukan hal yang luar biasa. Mereka bertanya-tanya, apakah dia ini seorang nabi? Apakah memang benar dia adalah Mesias itu yang akan membebaskan, menyelamatkan bangsa Yahudi? Sehingga kalau kita melihat dari apa yang terjadi di saat Yesus memasuki kota Yerusalem itu, pengharapan mereka begitu besar, sukacita mereka begitu besar. Mereka meyakini inilah Mesias itu, anak Daud itu, yang akan membebaskan mereka, yang akan menyelamatkan kehidupan mereka. Tetapi pemikiran mereka, konsep mereka dari Mesias itu membebaskan dari segala penjajahan dan mengembalikan kembali bangsa Yahudi menjadi bangsa yang besar, bangsa umat pilihan Allah. Inilah yang menjadi konsep mereka. Itu sebabnya luar biasa penyambutan mereka itu tadi, dan mengatakan Hosiana. Mereka begitu besar harapannya. Karena apa? Karena mereka melihat, karena mereka memperhatikan, sehingga akhirnya mereka mengakui kuasa Tuhan. Dari mengakui kuasa Tuhan itulah mereka mempunyai pengharapan yang besar. Mereka mempunyai sukacita, semangat yang besar, berharap Tuhan Yesus itulah yang menjadi Mesias bagi mereka, yang akan membebaskan, menyelamatkan mereka. Dan ini juga Bapak Ibu yang menjadi sesuai dengan tema minggu ataupun topik minggu kita pada saat ini, yaitu mengakui kekuasaan Allah. Di mana mereka, orang yang banyak itu mengakui kekuasaan yang telah Tuhan Yesus lakukan di banyak tempat itu. Dan puncaknya di saat Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem itu, Bapak Ibu. Mereka bisa seperti itu, luar biasa sukacita semangatnya, didasarkan karena mengakui besar kuasa Tuhan Yesus Kristus itu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demikian jugalah sejalan dengan apa yang tertulis di dalam firman Tuhan kita yang menjadi dasar khotbah kita pada saat ini. Sebagaimana saya bacakan tadi, judul perikopnya perarakan kemenangan Allah. Pemazmur di sini menyampaikan bagaimana luar biasanya Allah yang memenangkan suatu perkara. Tuhan memenangkan banyak hal di dalam kehidupan umat Israel. Kalau kita baca di dalam firman Tuhan kita di sini, bangsa-bangsa yang lain, umat-umat yang lain menyaksikan bagaimana besarnya kuasa Tuhan itu yang memenangkan kehidupan umat Israel itu. Umat Israel memenangkan segala sesuatunya di dalam kehidupan mereka, bahkan terhadap menghadapi bangsa-bangsa yang lain. Bukan karena kekuatan mereka, bukan karena kuasa yang ada pada mereka, tetapi karena Tuhanlah yang berperang memenangkan mereka. Inilah yang mau diingatkan kembali
kepada umat itu, supaya mereka selalu berpengharapan memuji Tuhan sebagaimana kalimat yang terakhir itu. Karena Tuhanlah yang memenangkan seluruh kehidupan umat itu. Bukan karena kekuatan mereka, bukan karena kuasa mereka. Demikianlah arak-arakan yang terjadi karena kemenangan Tuhan untuk bangsa Israel itu. Pengakuan untuk mengakui kuasa Allah itu bukan hanya di dalam diri umat itu saja, bahkan bangsa-bangsa lain juga mengakui dan mempersembahkan yang terbaik kepada Allah. Kalau kita bisa perhatikan Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sesungguhnya peperangan itu tidak diinginkan oleh Allah. Sebagaimana dikatakan di ayat yang ke-31, hardiklah binatang-binatang di Teberau, kawanan orang-orang kuat, penguasa-penguasa bangsa-bangsa, injaklah mereka yang mengejar perak, serakkanlah bangsa-bangsa yang suka berperang. Tetapi kalaupun itu harus dihadapi, Tuhan akan memenangkan segala perkara yang dihadapi oleh umat itu. Dan inilah yang menjadi sukacita, kemenangan yang dilakukan oleh Tuhan di tengah-tengah umat Israel. Dan kalau kita perhatikan memang juga Bapak Ibu, apa yang terjadi di Yerusalem itu, di saat Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem, tidak ada yang dibawanya menghadapi semuanya itu. Walaupun dia tahu, yang pertama dia tahu disinilah tempatnya dia akan mengalami suatu penderitaan itu. Disinilah dia akan mengakhiri penderitaannya itu sampai kepada kematiannya. Tetapi dia menjalani semuanya itu dengan ketaatannya kepada Allah demi keselamatan dunia ini. Dia menjalani semuanya itu sampai dia mengalami penderitaan dan kepada kematiannya. Dia tidak melawan, tidak melakukan kekerasan sedikit pun, apalagi peperangan. Dia hanya berjalan menaiki seekor keledai. Kadang-kadang saya bisa lupa ya, keledai sama yang lain kedelai ya. Keledai menaiki seekor keledai yang mudah dikatakan, yang tentu saja itu tidak ada mempunyai arti apa-apa. Karena memang apa? Karena memang peperangan ataupun pertarungan yang dihadapinya bukan pertarungan secara fisik, sehingga tidak membutuhkan kekuatan-kekuatan apapun di dunia ini. Tetapi pertarungan yang dihadapi oleh Tuhan Yesus adalah pertarungan secara rohani, di mana dia akan menghadapi penderitaan itu, di mana dia akan mengalahkan maut, mengalahkan dosa, mengalahkan iblis, dan dia menang bangkit untuk keselamatan dunia ini. Tidak perlu itu semua. Tetapi justru yang kita lakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus itu, menghadapi segala sesuatunya dengan ketaatan kepada Tuhan, menghadapi segala sesuatunya itu menghadirkan keselamatan, kedamaian di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kira-kira demikianlah firman Tuhan melalui nas kita pada saat ini. Karena itu ada beberapa hal yang mau saya sampaikan
berdasarkan firman Tuhan kita pada saat ini. Yang pertama, Minggu Palmarum ini mengajarkan kita untuk tidak takut menghadapi segala sesuatu dalam kehidupan kita. Mengajarkan kita bahkan tidak takut untuk menghadapi penderitaan, karena iman yang akan memenangkan kita. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia sudah tahu inilah tempat dia yang akan mengalami penderitaan yang sangat berat itu sampai kepada kematiannya. Tetapi dia tidak takut sedikit pun untuk menghadapi semuanya itu. Demikian juga Bapak Ibu. Kita menjalani kehidupan kita apa adanya. Dan kita percaya iman kita itulah kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang akan memenangkan kita. Sekali lagi saya mau sampaikan Bapak Ibu, walaupun mungkin saya secara pribadi sudah beberapa kali menyampaikannya. Sekali lagi, kita tidak anti kepada pergumulan. Itu sebabnya kita tidak anti kepada pergumulan. Kita tidak anti kepada suatu penderitaan di dalam kehidupan kita. Bahkan kita percaya melalui pergumulan, melalui penderitaan itulah iman kita semakin diuji. Iman kita semakin dimurnikan. Karena itu kita tidak anti kepada suatu pergumulan, kita tidak anti kepada suatu penderitaan. Bahkan kita meyakini, mengimani melalui pergumulan kehidupan kita itu, bahkan kepada penderitaan kita itu, di sanalah iman kita semakin diuji. Di sanalah iman kita semakin dimurnikan. Tetapi kita juga tidak anti juga kepada sukacita. Bahkan di dalam menghadapi pergumulan yang berat sekalipun, kita harus tetap bersukacita karena iman kita kepada Tuhan. Kita tidak anti kepada penderitaan, pergumulan, tapi kita juga tidak anti kepada sukacita. Bahkan kita harus senantiasa bersukacita dalam kehidupan kita, walaupun pergumulan itu tadi kita hadapi, karena kita percaya Tuhan akan memenangkan kita, yang akan menguatkan kita dalam seluruh yang harus kita hadapi. Sekali lagi, karena itu AKBP, saya mau menyampaikan juga kembali, walaupun saya kira saya sudah pernah menyampaikan, kita menolak ajaran-ajaran yang mengatakan bahwa orang percaya, orang Kristen, anak-anak Tuhan itu tidak boleh kalah, tidak boleh menderita. Karena apa? Karena Tuhan kita maha kuasa, maha dahsyat, yang akan memenangkan seluruh kehidupan kita. Karena itu anak-anak Tuhan tidak boleh menderita, karena Tuhan kita maha segalanya, mempunyai segalanya. Allah kita itu kaya, Allah kita itu maha kuat. Karena itu kita tidak boleh kalah, karena itu kita tidak boleh menderita. Tetapi kalau kita bisa melihat apa yang terjadi, dialami oleh orang-orang percaya itu, mulai dari para nabi-nabi sampai kepada rasul-rasul, sampai kepada orang-orang percaya, dia mengalami penderitaan, pergumulan yang semakin memurnikan imannya kepada Tuhan. Yang berikutnya yang saya mau sampaikan melalui firman Tuhan kita di sini, Bapak Ibu. Kita diajak sebagaimana topik minggu kita pada saat ini untuk mengakui kuasa Allah. Sebagaimana umat itu tadi ataupun orang-orang banyak itu tadi, karena mengakui akan kuasa Tuhan Yesus Kristus, menjadikan mereka semangat bersukacita. Itu sebabnya melalui minggu ini juga
kita diajak untuk mengakui kuasa Allah, dan itulah yang akan menjadikan kita bersuka cita dan senantiasa berpengharapan dalam kehidupan kita. Dan saya mau menyampaikan kembali, sebagaimana umat itu ataupun orang-orang banyak itu sampai kepada titik mereka mengakui kuasa Allah itu, tentu mereka karena memperhatikan apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tidak juga mereka ujuk-ujuk mengakui, enggak, karena mereka memperhatikan apa yang dilakukan Tuhan Yesus di sana, mengajari dengan penuh kewibawaan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dengan segala mujizatnya yang luar biasa. Demikian juga yang lainnya. Mereka menganalisa semuanya ini, mengumpulkan data-data yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga akhirnya mereka sampai kepada titik luar biasa memang inilah Mesias itu. Mereka mengakui sehingga mereka bersuka cita dan berpengharapan. Ini yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita itu, supaya kita mau mengakui kuasa Tuhan itu, maka kita juga harus memperhatikan apa yang terjadi dalam kehidupan kita, apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk kita. Karena dari sanalah kita akan menjadi mengakui kuasa yang telah Tuhan lakukan terhadap kehidupan kita ini, Bapak Ibu. Karena itu kita harus memperhatikannya, bahkan sampai harus kepada mengingatnya. Kita perhatikan apa yang telah dilakukan Tuhan Yesus, Tuhan kepada kehidupan seluruh perjalanan kehidupan kita. Oh ya, kita ingat. Karena kita mau sering lupa apa yang telah dilakukan oleh Tuhan kepada kita, sehingga kadar pengakuan kita kepada Tuhan, mengakui kuasa Tuhan itu menjadi tidak tinggi. Mari kita perhatikan apa yang telah dilakukan oleh Tuhan, dan kita mengingatnya itu, sehingga akhirnya kita mengakui, sehingga akhirnya nama Tuhanlah yang semakin dimuliakan di dalam kehidupan kita. Karena manusia ini sering lupa, Bapak Ibu. Bukan hanya sering lupa, kadang-kadang ini memang ini harus kita belajar ini, Bapak Ibu. Saya mau mengajak kita untuk belajar mengakui. Kalau kita tidak mampu mengakui terhadap orang-orang yang dekat sama kita saja, bagaimana kita mengakui Tuhan kita yang tidak terlihat? Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana kamu mengasihi orang yang kamu lihat, sedangkan Tuhan yang tidak kamu lihat saja? Bagaimana kamu mengasihi Tuhan yang tidak kamu lihat, sedangkan orang yang kamu lihat saja tidak kamu kasihi? Demikian juga, bagaimana kamu mau mengakui Tuhan, tetapi sesamamu tidak engkau akui? Karena itu saya mau mengajak kita semua untuk mau mengakui sesama kita. Ada orang yang mempunyai kelebihan, kita akui kelebihannya. Bisa bernyanyi dengan bagus, kita akui kelebihannya. Dia pintar bernyanyi. Mari kita berlatih diri kita untuk itu. Jangan pula kita sulit untuk mengakui. Ayang gosong oni do di hutan ambi pe godang doin kan. Sulit kadang orang. Sudah dia mempunyai kelebihan, dia menunjukkan kelebihannya. Misalnya dalam hal banyak hal contohnya.
bernyanyi yang sangat luar biasa, ya. Yang gumulo maren di songoni do, isepe bui do songoni kata. Ini yang harus kita latih hingga akhirnya kita bisa mampu untuk mengakui kuasa Tuhan. Kalau kita tidak mampu untuk mengakui sesama kita, maka itu akan mustahil untuk kita dapat mengakui kuasa Tuhan. Memperhatikan dengan baik apa yang dilakukan Tuhan dan mengingatnya di dalam kehidupan kita. Yang terakhirlah Bapak Ibu yang mau saya sampaikan. Setelah mengakui kuasa Tuhan, maka kita mau serahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Setelah kita mengakui kuasa Tuhan yang luar biasa itu, tentu kita menjadi mau menyerahkan seluruh totalitas kehidupan kita ini kepada Tuhan, mempercayakan seluruh hidup kita ini kepada Tuhan. Sampailah kita kepada titik ini. Setelah kita mengakui kuasa Tuhan itu, kita mau menyerahkan seluruhnya kehidupan kita kepada Tuhan. Kita percayakan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Sebagaimana yang dikatakan di Amsal 3 ayat yang kelima itu. Serahkanlah seluruh hidupmu kepada Tuhan. Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Benar kita orang yang pintar. Benar kita orang yang pintar. Benar mungkin kita multi talent. Benar mungkin kita orang yang bisa. Tetapi di atas segalanya itu serahkanlah kehidupanmu kepada Tuhan. Karena itu hanya Tuhan saja yang kita andalkan. Kita tidak mengandalkan diri sendiri. Kita tidak mengandalkan orang lain. Tetapi yang kita andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin.